Assalamualaikum. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar mengenai lanjutan 5 Kingdom. Eits, tapi tunggu dulu. Bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman semua agar teman-teman yang lain juga dapat belajar bersama dengan kita. So, let's get started. Kingdom Plantae atau yang kita kenal sebagai tumbuhan adalah suatu organisme eukariotik multiseluler yang mempunyai dinding sel serta klorofil. Kingdom Plantae atau tumbuhan ini dibagi menjadi beberapa divisi. Yang pertama adalah tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini merupakan tumbuhan tidak berpembuluh. Dan yang kedua adalah tumbuhan paku. Berbeda dengan tumbuhan lumut, tumbuhan paku ini sudah berpembuluh. Serta yang ketiga adalah tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji termasuk tumbuhan yang berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh ini adalah tumbuhan yang sudah mempunyai berkas pengangkut, di mana tumbuhan tersebut sudah mempunyai xilem dan floem. Ciri yang kedua adalah tumbuhan ini sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Tumbuhan berpembuluh disebut juga sebagai tumbuhan berkormus. Tumbuhan berkormus dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok Cormovita berspora. Contohnya adalah tumbuhan paku. Dan yang kedua adalah kelompok Cormovita berbiji. Contohnya adalah tumbuh-tumbuhan yang memiliki biji. Tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya adalah yang pertama, tumbuhan tidak berpembuluh tidak mempunyai jaringan pengangkut, di mana jaringan tersebut adalah xilem dan floem. Kelompok tumbuhan ini belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Tumbuhan ini memiliki struktur yang menyerupai akar dan disebut sebagai rizoid. Selain itu, tumbuhan ini mempunyai spora dan mempunyai klorofil. Contoh tumbuhan tidak berpembuluh ini adalah tumbuhan lumut. Sekarang, mari kita bahas ciri-ciri contoh tumbuhan tidak berpembuluh, yaitu lumut, serta contoh dari tumbuhan berpembuluh, yaitu tumbuhan paku serta tumbuhan berbiji. Tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini adalah tumbuhan tidak berpembuluh, artinya adalah tumbuhan ini tidak mempunyai berkas pengangkut, di mana berkas pengangkut tersebut adalah xilem dan floem. Ciri berikutnya adalah tumbuhan lumut ini mempunyai spora dan klorofil. Tumbuhan lumut ini juga mempunyai struktur yang menyerupai akar dan kita sebut sebagai rizoid. Habitat dari lumut ini adalah di tempat yang lembab. Berikut yang ada di layar adalah bagian-bagian dari tumbuhan lumut. Klasifikasi lumut ini dibedakan menjadi 3, yaitu lumut hati,
lumut tanduk, serta lumut daun. Tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu memiliki berkas pembuluh, yaitu xilem dan floem. Kemudian ciri yang kedua adalah tumbuhan ini sudah memiliki akar, daun, dan batang yang sejati. Ciri berikutnya adalah tumbuhan paku ini adalah tumbuhan yang tidak berbunga. Akar dari tumbuhan paku ini adalah akar serabut. Tumbuhan paku mempunyai habitat di tempat yang lembab. Cara berkembang biaknya dapat secara generatif serta dapat secara vegetatif. Tumbuhan paku ini tidak memiliki biji, tetapi tumbuhan ini memiliki spora dan klorofil. Tumbuhan paku memiliki daun muda yang menggulung. Daun muda yang menggulung ini jika di dalamnya menghasilkan spora bernama sporofil. Sedangkan jika daun muda tidak menghasilkan spora yaitu bernama tropofil. Berikut ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan paku. Klasifikasi tumbuhan paku dibedakan menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah paku purba. Kelompok yang kedua adalah paku kawat. Yang ketiga adalah tumbuhan paku ekor kuda. Dan kelompok tumbuhan paku yang terakhir adalah tumbuhan paku sejati. Tumbuhan berbiji ini dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan kelompok tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan berbiji terbuka ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bijinya telanjang karena tidak dibungkus oleh daun buah. Ciri yang kedua, tumbuhan berbiji ini memiliki strobilus. Strobilus adalah alat berkembang biak pada tumbuhan berbiji terbuka. Bentuknya menyerupai seperti bangun kerucut. Strobilus ini dibedakan menjadi dua, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Ciri berikutnya adalah tumbuhan ini memiliki batang yang besar dan berkambium. Ciri tumbuhan berbiji terbuka yaitu memiliki akar tunggang dan serabut. Daunnya selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Juniper, cemara, damar, pinus, melinjo, serta tumbuhan pakis merupakan contoh dari tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji tertutup ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bakal biji dilindungi atau tertutup oleh karpel. Daun buah atau karpel ini dikelilingi oleh bunga. Contoh tumbuhan berbiji tertutup ini misalnya saja mangga, alpukat, anggur, dan lain sebagainya.
Kelompok tumbuhan berkeping satu atau monokotil memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki satu keping daun lembaga. Ciri yang kedua, mempunyai akar serabut. Ciri yang ketiga adalah batangnya tidak berkambium. Ciri berikutnya adalah tumbuhan ini mempunyai berkas pembuluh pengangkut yang tersebar. Tumbuhan ini memiliki tulang daun yang sejajar atau melengkung. Ciri yang terakhir adalah tumbuhan ini memiliki kelopak bunga kelipatan 3. Kelompok tumbuhan berkeping 2 atau dikotil memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 2 keping daun lembaga. Ciri berikutnya adalah tumbuhan ini berakar tunggang. Ciri yang ketiga adalah batangnya berkambium. Ciri berikutnya dari tumbuhan dikotil adalah tumbuhan ini memiliki tulang daun yang menyirip atau menjari. Kemudian, berkas pengangkutnya tersusun dalam satu lingkaran. Dan ciri yang terakhir adalah kelopak bunganya berkelipatan 4 atau 5. Perhatikan gambar di layar. Berikut adalah tabel perbedaan dari tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Nah, kesimpulan dari video ini adalah kingdom tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji, di mana tumbuhan berbiji tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok tumbuhan biji terbuka dan kelompok tumbuhan biji tertutup. Nah, pada tumbuhan berbiji tertutup ini dapat dikelompokkan lagi menjadi kelompok tumbuhan monokotil dan kelompok tumbuhan dikotil. Berikutnya, kita akan membahas mengenai kelompok dari kingdom Protista. Pada kingdom Protista dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu berdasarkan ukurannya. Yang pertama adalah kelompok Protista mikroskopis, dan yang kedua adalah kelompok Protista makroskospis. Kelompok Protista mikroskopis adalah kelompok protista yang berukuran sangat kecil dan tak kasat mata. Contohnya adalah seperti amoeba, Euglena, Paramecium, Dixtolium, Discoideum, Saprolegnia sp, Pisarium polycephalum, dan juga Phytophthora infestan. Yang kedua adalah kelompok Protista makroskopis. Seperti namanya, berarti protista ini adalah protista yang kasat mata. Contohnya adalah alga merah, alga coklat, dan lain sebagainya. Ciri-ciri kingdom Protista adalah sebagai berikut. Yang pertama, selnya memiliki membran inti atau eukariotik. Ciri berikutnya adalah kelompok dari kingdom Protista ini adalah termasuk makhluk hidup uniseluler. Protista ini ada juga yang menyerupai hewan. Kelompok Protista yang menyerupai hewan disebut juga dengan protozoa. Kelompok protozoa ini diantaranya adalah Paramecium dan Entamoeba histolytica.
Entamoeba histolytica yang berada pada usus besar dapat menyebabkan suatu penyakit diare. Berikutnya adalah kingdom Monera. Kingdom Monera ini memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, selnya tidak memiliki membran inti. Yang kedua, bersel satu atau uniseluler. Kingdom ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Contoh dari kelompok kingdom Monera adalah bakteri dan alga biru. Bakteri di lingkungan kita ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Escherichia coli merupakan bakteri yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Bakteri ini menguntungkan karena bakteri ini dapat memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan makanan. Sedangkan Mycobacterium tuberculosis itu merupakan contoh dari bakteri yang merugikan bagi kehidupan manusia. Karena bakteri ini dapat mengakibatkan penyakit tuberkulosis. Yang terakhir adalah kingdom jamur. Pernahkah adik-adik melihat roti dan nasi yang membusuk? Biasanya pada roti yang membusuk terdapat serat-serat atau bintik-bintik berwarna putih kehitaman. Sedangkan jika pada nasi biasanya akan berubah warna menjadi orange. Nah, itulah contoh dari jamur. Kelompok jamur ini dibedakan menjadi 6 filum. Perhatikan yang ada di layar. Berikut adalah pembagian 6 filum pada jamur. Kelompok jamur ini memperoleh makanannya dengan cara menguraikan bahan organik yang ada pada makhluk hidup yang sudah mati. Ciri-ciri dari kingdom jamur ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah selnya eukariotik. Ciri yang kedua adalah jamur tidak berklorofil. Ciri yang ketiga adalah jamur memiliki spora. Ciri berikutnya adalah jamur tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Habitatnya ada di tempat yang lembab. Ciri berikutnya adalah jamur memiliki sifat saprofit dan parasit. Jamur berkembang biak dengan spora. Spora ini biasanya dihasilkan oleh kotak spora atau kita sebut dengan sporangium. Contoh dari makhluk hidup jamur ini adalah jamur ragi, jamur roti, jamur tiram, dan lain sebagainya. Tubuh jamur biasanya terdiri dari benang-benang halus atau kita sebut dengan hifa. Itu tadi penjelasan kakak mengenai lanjutan dari klasifikasi 5 kingdom. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi adik-adik dan dapat menambah wawasan adik-adik semua. Saya, Kak Intan undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.